Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 578 peristiwa spesifik. Ini. Meskipun saat ini Li Qian merasa ada bahaya yang menyergap dari segala arah, dia tidak sebodoh itu untuk membocorkan rahasia keluarganya kepada orang yang baru saja ditemuinya. Namun, jika Chu Feng pergi dan pasangan tua itu benar-benar pengkhianat, maka kemungkinan besar dia akan langsung mati. Jadi, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Sejujurnya, aku bisa menghilangkan racun di dalam monster itu, asalkan obat-obatan yang cukup terkumpul. Pada saat itu, berbagai pertanyaan seperti siapa yang memberinya racun, atau siapa yang ditemuinya sebelum berubah, akan terpecahkan dengan mudah. Dengan begitu, kebenaran tentang siapa yang ingin menyakitimu kemungkinan besar akan diketahui. Bukti bahkan bisa diperoleh. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah suka memaksa orang ke dalam situasi sulit. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Dermawan, jangan pergi. Melihat itu, Li Qian menjadi tegang, dan buru-buru menarik ujung pakaian Chu Feng lagi, lalu berkata, aku percaya padamu, tolong tetaplah di belakang dan bantu aku. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti aku. Melihat Li Qian setuju, Chu Feng berkehendak, lalu seekor naga biru muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan membawa Li Qian ke naga biru itu. Kemudian, naga itu melesat ke langit biru, dengan sangat cepat meninggalkan pegunungan Wolf Ivory, dan tiba di daerah tersembunyi. Tuan Dermawan, keterampilan bela diri apa yang baru saja Anda gunakan? Begitu cepat. Saya belum pernah melihat metode yang begitu mengesankan. Setelah merasakan kekuatan teknik lari naga biru, wajah Li Qian penuh dengan kebingungan, dan semakin memikirkan kekuatan Chu Feng. Dia semakin merasa bahwa pria di depan matanya tidak bisa diremehkan, dan sangat kuat. Chu Feng hanya tersenyum tipis mendengar pujian Li Qian. Ia sengaja menggunakan teknik itu karena tujuannya adalah agar Li Qian semakin percaya padanya, dan membuatnya yakin bahwa ia bisa menolong dirinya sendiri. Jadi, Chu Feng tidak menjelaskan apapun, dan berkata, bicaralah. Apa yang terjadi padamu atau keluargamu? Dalam situasi seperti itu, Li Qian masih ragu sejenak, namun pada akhirnya, setelah mempertimbangkan situasinya, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng. Dan setelah Li Qian menceritakannya, Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Sepertinya harta karun yang dibicarakan keluarga Li dan Ma benar-benar berhubungan dengan makhluk spiritual. Awal mula kejadiannya harus dimulai dari 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li adalah orang-orang yang berasal dari keluarga miskin. Mengandalkan nyanyian kultivasi yang tersebar luas di wilayah Laut Timur, mereka berhasil menjadi kultivator, tetapi karena bakat mereka terlalu biasa, mereka terhenti di alam roh dan tidak dapat maju ke depan. Kultivasi alam roh sangat umum di wilayah Laut Timur, jadi mereka hanya bisa dihitung sebagai makhluk yang paling remeh. Tentu saja, leluhur keluarga Ma dan keluarga Li tidak bisa mengandalkan kultivasi alam roh untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Mereka, pada saat itu, sudah berada di ambang kemiskinan. Mereka bahkan tidak bisa menikah, dan diludahi oleh orang lain. Mereka, saudara angkat, hanya bisa saling mengandalkan untuk bertahan hidup, dan bertahan hidup dengan mengandalkan berburu di Gunung Gading Serigala. Namun suatu hari, leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li menemukan seseorang yang terluka di Gunung Gading Serigala. Mereka tahu bahwa orang itu kemungkinan besar adalah seorang ahli kultivasi, dan jika mereka menyelamatkannya, itu mungkin dapat mengubah nasib mereka. Jadi, mereka berdua membawanya kembali ke rumah mereka, dan dengan sungguh-sungguh merawatnya selama lebih dari 3 tahun. Tepat seperti kata pepatah, mereka yang bekerja keras tidak akan kecewa. Pada suatu hari di musim gugur, orang itu akhirnya terbangun kembali. Selain itu, dengan menggunakan obat-obatan dan kemampuan khusus, orang itu, dengan sangat cepat, pulih sepenuhnya. Dan ternyata, dia benar-benar ahli dalam kultivasi. Untuk mengucapkan terima kasih kepada leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li karena telah menyelamatkan hidupnya, kultivator itu meninggalkan sejumlah besar kekayaan untuk mereka, dan bahkan mewariskan metode kultivasi yang mendalam, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sebelum pergi, dia tidak hanya menggunakan keahliannya untuk membantu leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma meningkatkan kultivasi mereka di alam roh ke alam surga, dia bahkan memberitahu mereka bahwa ada harta karun khusus yang terkandung di dalam Gunung Gading Serigala. Namun, waktunya belum tepat, dan harta karun itu belum dapat digunakan. Namun, jika terlalu lama berlalu, harta karun itu akan memperoleh kecerdasan dan kekuatan yang dahsyat, dan akan sangat sulit untuk ditangani. Jadi, ahli misterius itu memasang segel khusus, menyembunyikan pintu masuk harta karun itu, dan meninggalkan 2 kunci yang dapat membuka formasi roh, memberikannya kepada leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma. Sebelum pergi, dia memerintahkan mereka berdua untuk membuka formasi roh 500 tahun kemudian.
Pada saat itu, mereka ditakdirkan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari dalam. Namun, mereka tidak bisa datang terlalu awal, juga tidak bisa datang terlalu lambat. Dengan pencapaian mereka, yang terbaik adalah menunggu selama 500 tahun, atau mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah itu, ahli misterius itu pergi, dan dengan semua yang diberikannya, leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma naik dengan sangat cepat dalam kekuasaan. Mereka tidak hanya menikahi istri, mereka bahkan menjadi tokoh terkemuka setempat. Namun, itu sia-sia karena setelah beberapa lusin tahun, kehidupan mereka berakhir. Mereka tidak bisa menunggu hingga 500 tahun kemudian untuk melihat harta karun misterius yang tersegel itu. Maka sebelum meninggal, mereka memadukan kekuatan untuk menduduki pegunungan Gading Serigala, dan menceritakan kepada para penerusnya tentang harta karun yang ada di dalam pegunungan tersebut, dan juga menyuruh mereka mengikuti petunjuk ahli misterius itu, untuk membuka harta karun tersebut pada tahun dan bulan tertentu guna memperkuat keluarga Li dan keluarga Ma. Saat ini, sudah 500 tahun berlalu. Hubungan antara keluarga Li dan keluarga Ma masih sangat baik, dan mereka juga bersiap untuk membuka harta karun di pegunungan Wolf Ivory. Namun, Li Chan tidak mempercayai guru keluarga Ma, dan merasa bahwa guru tersebut menyimpan keegoisan dalam hatinya. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mulai menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan banyak ahli. Saat ini, kekuatan total keluarga Ma sudah jauh melampaui keluarga Li. Kalau mereka sungguh-sungguh hendak membuka harta karun itu, dia khawatir keluarga Ma akan mengambil risiko itu dan menghancurkan keluarga Li, lalu mengambil harta karun itu untuk mereka sendiri. Jadi, Li Chan selalu memberontak terhadap tindakan mereka dan menunda tanggal pembukaan harta karun. Selama kurun waktu itu, dia juga menghabiskan banyak uang untuk menyewa tenaga ahli untuk bergabung dengan keluarga Li-nya. Namun, Li Chan juga tahu bahwa dia akan membuat marah keluarga Ma jika dia melakukan itu, dan memang, kejadian berbahaya seperti hari ini terjadi. Jika bukan karena Chu Feng, Li Chan pasti sudah mati. Jadi, Li Chan langsung merasa bahwa binatang mengerikan itu adalah ulah keluarga Ma, dan pasangan tua itu adalah orang-orang yang mengkhianatinya. Sejujurnya, aku mendengar percakapan antara pasangan tua tadi, dan seperti dugaanmu. Keluarga Ma memang berencana membunuhmu, dan ya, pasangan tua itulah yang mengkhianatimu. Mengenai alasannya, sepertinya putra mereka melakukan semacam pelanggaran, jadi dia dibawa pergi oleh keluarga Ma. Sekarang, keluarga Ma menggunakannya untuk memaksa pasangan tua itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng tersenyum sambil menatap Li Chan. Dia sudah tahu bahwa dia menemui jalan buntu, dan pasti akan meminta bantuannya. Seperti dugaannya, setelah mendengar perkataan Chu Feng, Li Chan mengerutkan keningnya erat-erat, membenarkan dugaan dan kekhawatirannya sendiri karena pasangan tua itu memang memiliki seorang putra yang cukup mengecewakan. Tuan Dermawan, tolonglah aku. Selama kau membawaku kembali ke keluarga Li, aku akan membalas kebaikanmu dengan hadiah. Li Chan memohon dengan tulus. Namun, Chu Feng tersenyum acuh tak acuh pada permohonan Li Chan, lalu berkata, aku bisa membawamu kembali ke keluarga Li, dan kau juga bisa mengatakan yang sebenarnya kepada keluargamu, tetapi apakah kau punya bukti? Bisakah kau menjamin bahwa keluargamu akan mempercayaimu? Bahkan jika mereka melakukannya, apakah keluarga Li mu memiliki kekuatan untuk menentang keluarga Ma?